lelang. Jadi terkait lelang, kita sudah koordinasi dan komunikasi maupun kerjasama dengan PBG, PBJ, Sekda. Jadi yang melaksanakan teknis pemilihan adalah di PBJ. Tapi teman-teman media mengetahui bahwa pembangunan gedung Kutusian ini merupakan proyek strategis daerah. Ya. Dan kami menyadari hal itu karena proyek strategis daerah pasti akan menjadi sorotan. Apalagi di tengah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan pengurangan anggaran transfer daerah. Di beberapa kabupaten, terutama di Jawa Tengah maupun SKSD dan Pati, ada pengurangan transfer daerah, tetapi di Kudus, Kabupaten Kudus kok bisa membangun gedung sebesar 91. Ya, jadi ada dua sisi, yang satu efisiensi dan pengurangan dana transfer, tapi di Kabupaten Kudus kok bisa membangun gedung sebesar 91 miliar. Dan ini akan menjadi sorotan tidak hanya di Kadis Daerah Pati, tapi di Jawa Tengah bahkan nasional. Oleh sebab itu kami sangat menyadari itu dan kami berhati-hati dalam pelaksanaan pembangunan gedung ya. Oleh sebab itu kami menginginkan pelaksanaan gedung sehat ini kualitasnya bagus dan kami menginginkan pelaksanaan gedung itu waktunya cukup untuk pelaksanaan pembangunan. Yang biasanya di kami itu dimulai dari pemilihan MK, ya pemilihan MK itu juga waktunya 2 bulan. Baru MK-nya nanti bekerja 2 bulan untuk melakukan review dan pembuatan HPS, baru pelaksanaan lelang gedungnya. Jadi membutuhkan waktu kira-kira ya 5-6 bulan. Dan pelaksanaan biasanya di bulan Agustus. Tetapi kita untuk waktu biar tidak habis di pelaksanaan lelang-lelang tersebut, kita menggunakan tenaga ahli untuk melakukan review terkait DD dan RAB serta pembuatan HPS. Ya. Dan itu kita laksanakan di awal tahun. Sehingga kita pemilihan MK-nya tidak untuk mereview DD, tetapi untuk konsultan pengawasnya. Dari review tersebut ada efisiensi yang kalau teman-teman media mengetahui di RUP pagunya adalah 110 miliar. Ya. Tetapi setelah dilakukan review itu menjadi 99,6. Berarti ada efisiensi yang lumayan besar. Kemudian dari 99 itu kita dan PBJ melakukan pemilihan dan dimenangkan oleh PT Ganatama dengan nilai kontrak 91,4 miliar. Ada rekanan ataupun kontraktor yang ada penawaran di bawah itu, ya misalnya 84 miliar. Ya. Saat pemilihan lelang itu kita tidak mencari yang terendah, ya. Kita mencari yang mempunyai kualitas baik dengan harga kewajaran, bukan yang terendah. Kalau yang terendah, misal itu 84, padahal sudah ada efisiensi atau review menjadi 99 dan itu menjadi 84. Kita juga belum tahu nanti kualitasnya seperti apa. Apalagi di tengah-tengah kondisi dolar yang meningkat. Kalau 84 sudah ada dari 110 menjadi 84 itu sudah ada 20% lebih efisiensinya. Sehingga terkait dengan pemilihan lelang, saya meyakini bahwa teman-teman di PBJ, ya, pengadaan barang jasa Sekda melakukan pekerjaannya dengan profesional dan independen. Yang kedua, terkait dengan lahan PT KAI, ya, lahan PT KAI, kita sudah komunikasi dengan PT KAI itu sejak 2025. Mereka kita undang untuk rapat bahwa nanti kita akan menggunakan lahan PT KAI untuk bangunan penunjang gedung Putus Sehat. Jadi Putus Sehat itu ada 2 pembangunan, yaitu lokasi utamanya adalah gedung Putus Sehat yang 6 lantai plus semi basement,
dan Skybread itu sebagai penunjang penghubung rumah sakit itu dengan gedung besar. Ada 2 lahan. Untuk lahan yang bangunan utama itu milik Pemda dan sudah selesai sertifikatnya, elektronik sudah keluar dan praktek dari BPN maupun PKKPN sudah keluar. Kemudian yang PT KAI lahannya kita sudah koordinasi dari 2025 dan desain yang ada di 2025 itu miring, ya, dari gedung Kudus Sehat ke rumah sakit itu miring sehingga panjangnya itu sekitar 30 meter. Oleh sebab itu tiang pancangnya itu ada di tengah-tengah dan itu ada di tanah PT KAI. Karena PT KAI ini adalah perusahaan BUMN, ya, kita sudah koordinasi dengan area di Kudus, tetapi surat yang kita masukkan ke PT KAI ini masuknya akan diteruskan ke Direktur Aset PT KAI di Jakarta, jadi cukup lama. Dari Direktur PT KAI, Direktur Aset PT KAI tidak memberikan ada bangunan permanen yang pancang di tanah PT KAI. Oleh sebab itu, desain yang kemarin ada itu akan kita ubah supaya yang pancangnya tidak ada di lahan PT KAI. Nah, untuk perubahan desain ini kita sudah melakukan koordinasi dengan konsultan perencana karena yang membuat desain tersebut adalah konsultan perencana di tahun 2025. Maka perubahan desain itu kita minta untuk dirubah supaya desainnya atau tiang pancangnya tidak ada di tanah PT KAI. Ya, ini baru berproses. Oleh sebab itu, kenapa kok kita belum melakukan kerjasama secara resmi atau PKS dengan PT KAI? Karena kita belum mengetahui titik mana, lahan mana yang digunakan untuk Skybread tersebut. Karena desainnya belum jadi. Ya. Tetapi apakah pekerjaan yang lain tidak boleh dilaksanakan? Berarti pekerjaan yang utama tetap dilaksanakan. Penunjangnya nanti setelah desainnya jadi, PT KAI kerjasama atau PKS dengan rumah sakit, lahan mana yang akan digunakan. Ya, jadi perizinan yang ada di lahan PT KAI nanti menunggu. Jadi PKKPR-nya di lahan PT KAI menunggu desain, menunggu PKS, sewa menyewa, dan nanti perizinan praktek maupun PKKPR-nya. Nah, untuk penggantian atau kompensasi pedagang yang ada di sekitar pembangunan Kudus Sehat, kalau yang kita rencanakan untuk kompensasi adalah yang terdampak. Lahan yang ada di PT KAI tersebut, yang nanti ada pedagangnya itu, kita lakukan kompensasi saat penutupan lahannya. Saat ini kan masih beroperasional jual belinya. Saat nanti desain sudah jadi, titik mana yang akan digunakan, mana yang akan kita sewa. Kalau di desain yang dulu adalah lebarnya 6 meter, tetapi kan saat pekerjaan membutuhkan ruang, jadi nanti yang akan disewa atau yang ditutup untuk pekerjaan itu saya bisa lebih dari 6 meter, mungkin 10 atau 15. Nah, 10 atau 15 meter itu yang ditutup, maka pedagang yang ada di area tersebut yang akan terdampak dan akan kita beri kompensasi. Jadi tidak semua pedagang. Kemudian untuk perizinan kami sudah mulai 2025 melakukan perizinan melalui SNS, ya, dan sudah keluar KBLI-nya, ya. Ada 3 KBLI, yaitu rumah sakit, hotel maupun komersil atau mall. Dan ini kita sudah bayarkan, kita sudah masuk di OSS dan menunggu AMDAL. Ya, jadi AMDAL kita sedang berproses, semoga nanti rekanan Anda bisa mempercepat proses perizinan Anda. Nanti mungkin Juni akhir ini atau awal Juli sudah clear, bisa dimasukkan di OSS dan keluar PBG-nya. Terkait dengan pemindahan kanopi yang ada di sekitar pembangunan Kudus Sehat, ya, kanopi tersebut KIB-nya di aset adalah untuk parkir, ya, peruntukannya adalah untuk parkir KIB-nya, ya, tetapi saat ini digunakan untuk jualan.